Shalom keluarga damai, bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera, Sabtu 20 September 2025. Mari kita mengawali perenungan kita dengan bersama-sama berdoa. Bapa yang baik yang selalu mengasihi kami bersyukur untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur untuk setiap waktu yang kau berikan bagi kami untuk duduk diam bersamamu, menikmati kehadiranmu. Saat ini Tuhan, mungkin ada di antara kami yang masih bergumul di dalam kesedihan dan permasalahan kami. Mungkin ada di antara kami yang dalam keadaan sakit, baik itu tubuh kami atau bahkan mungkin hati kami. Atau bahkan mungkin ada di antara kami yang sudah hampir tenggelam dalam keputusasaan. Namun kami percaya Tuhan, kalau hari ini Tuhan membawa kami di sini, kami mau mendengar suara-Mu. Peganglah kami Tuhan, tenangkanlah hati kami, dan mampukan kami untuk mendengar suara-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Keluarga damai, masih dalam perenungan tentang Mazmur Ratapan, renungan kita hari ini mengambil judul, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Perenungan ini akan kita dasarkan pada firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 22, ayat 2-3. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Mazmur 22 ayat 2-3. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar kata paradoks? Paradoks adalah sebuah pernyataan atau situasi yang tampaknya bertentangan atau mustahil, tetapi jika dipikirkan lebih dalam, bisa mengandung kebenaran. Kata ini berasal dari bahasa Yunani para yang artinya berlawanan dan doxa yang artinya pendapat. Jadi paradoks itu seperti sesuatu yang melawan logika umum, tapi justru menyimpan makna dan kebenaran yang lebih dalam. Contoh paradoks, semakin saya belajar, semakin saya tahu bahwa saya tidak tahu banyak hal. Di dalam kekristenan, kita menemui ada banyak sekali paradoks di dalam firman Tuhan. Misalnya, dalam Matius 16 ayat 25 dikatakan, barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya. Rasul Paulus juga mengatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 10, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dalam Markus 9 ayat 24 juga dikatakan, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Pernyataan-pernyataan dalam firman ini seakan-akan berlawanan. Siapa ingin menyelamatkan nyawanya, kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa, mendapatkan. Aku lemah, aku kuat. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Sepertinya berlawanan, tapi sebenarnya ketika kita merenungkannya, ada suatu kebenaran yang mendalam. Bapak Ibu, demikian pula halnya dengan Mazmur Ratapan. Mazmur Ratapan ditandai dengan adanya keluh kesah, ratapan, dan tangisan. Namun di saat yang sama juga ada doa, pujian, iman, dan pengharapan kepada Tuhan. Kesedihan dan permasalahan adalah bagian dari kehidupan kita. Dan sebagai orang Kristen, bukan berarti kita tidak boleh meratap atau menangis. Beberapa hari ini kita belajar dari berbagai bagian firman Tuhan bahwa ketika kita menangis, itu bukan berarti bahwa kita kurang iman atau kita tidak kuat dan teguh. Namun di dalam ratapan itulah kita menunjukkan kerapuhan kita sebagai manusia yang tidak mampu untuk berjuang sendiri. Dalam ratapan itulah kita menyadari dan menunjukkan bahwa kita butuh kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya yakin kita semua pernah mengalami kesedihan dan pergumulan yang berat.
Mungkin ada di antara kita yang bergumul dengan sakit penyakit. Ada yang kehilangan orang yang kita kasihi. Ada yang harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Atau mungkin ada juga di antara kita yang tengah mengalami kekecewaan karena disakiti atau ditipu oleh orang lain. Atau bahkan mungkin oleh orang yang dekat dengan kita. Raja Daud adalah seorang raja yang besar. 1 Samuel 13 ayat 14 menyebutnya sebagai a man after God's own heart, seorang yang berkenan di hati Tuhan. Seorang yang seperti Raja Daud ini pun, ketika mengalami berbagai pergumulan, ia menuliskan ratapannya dan menyampaikannya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika engkau bersedih, menangislah, merataplah kepada Tuhan. It's okay to cry. It's okay to reach out. Tidak apa-apa engkau menangis, mencari kekuatan. Tapi ingat, kita harus tetap memandang ke arah yang benar. Jangan sampai kita berkeluh kesah di tempat yang salah. Banyak orang berkeluh kesah menuliskannya di media sosial, dan bahkan terkadang dengan kata-kata yang kurang bijak. Arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Mari kita cari kekuatan itu di dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan kita hikmat, sehingga kalaupun kita bercerita kepada orang lain, kita akan bercerita kepada orang yang tepat, sahabat atau saudara yang mengasihi kita, yang akan Tuhan pakai untuk menguatkan kita. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kalau Tuhan terasa diam saja? Ketika kita sudah berseru kepadanya, namun ia tetap terasa jauh. Mazmur 22 ayat 2 menunjukkan suatu pergumulan yang sangat dalam. Ketika Raja Daud berteriak dalam kepedihannya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Bapak Ibu Saudara, merasa sendiri atau ditinggalkan merupakan salah satu bentuk penderitaan emosional yang paling berat. Apalagi ketika kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan saja sudah meninggalkan kita, lalu kemana kita harus pergi? Di sini kita melihat suatu paradoks iman. Ketika Raja Daud berkata, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Jelas tampak suatu kepedihan, teriakan yang penuh derita. Namun di sisi lain, kita lihat bahwa Raja Daud berkata, "Allahku, Allahku." Ini merupakan suatu penegasan bahwa ia tetap berpegang kepada Tuhan. Ia tetap dengan pengakuannya bahwa Engkaulah Allahku. Aku tidak akan berpaling kepada yang lain, namun tetap Engkaulah Allahku, ya Tuhan. Walaupun aku merasa sepi, ditinggalkan sendiri, tetapi Engkau adalah Allahku. Ini adalah suatu keteguhan iman, suatu pernyataan iman yang menyatakan ketergantungan yang mutlak kepada Tuhan. Karena memang sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bukanlah suatu kebetulan ketika perkataan yang sama 1000 tahun kemudian diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. "Eli, Eli, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ketika Yesus harus menanggung dosa kita semua di atas kayu salib, ia menanggung kutuk dan dosa kita, sehingga untuk sesaat Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus. Untuk sesaat Yesus ditinggalkan. Ia terpisah dari Bapa karena dosa-dosa kita. Dan ini adalah paradoks terbesar dan termulia di dalam Alkitab, bahwa kematian dan kutuk dosa yang ditanggung Yesus di atas kayu salib merupakan jalan bagi kita yang percaya kepadanya untuk mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Kematian Yesus membawa hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Ketika kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita diselamatkan dan kita beroleh persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan berarti Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalaupun kita merasa sendiri, kita merasa Tuhan mendiamkan kita, percayalah, Dia adalah Tuhan yang dekat. Dia bukan hanya Tuhan yang melihat dari jauh. Dalam wujudnya sebagai manusia, Tuhan juga sudah merasakan penderitaan kita. Kesusahan, caci maki, pengkhianatan, kematian, dan bahkan ditinggalkan oleh Allah. Yesus sudah terlebih dahulu merasakannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seberat apapun beban kita saat ini, apapun kesedihan kita saat ini, bawa kepada Tuhan. Percayalah, Ia mengerti isi hatimu dan Ia peduli. Dan peganglah akan janjinya yang tertulis di Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, sekali lagi Engkau mengingatkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mendengar seruan hati kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami tenggelam dalam ratapan kami. Hari ini Tuhan, ajar kami untuk mengangkat hati kami kepadamu, terus berseru kepadamu dan terus berpengharapan kepadamu. Karena Engkau adalah Allah yang dekat, yang mengasihi kami. Bahkan Engkau menganugerahkan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kami. Biarlah ratapan kami boleh Kau ubahkan menjadi nyanyian, puji-pujian kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang baik, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.